Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hasil semua. Oke, Ibu mau menanyakan. Minggu kemarin Ibu sudah mengingatkan kalian, meminta kalian untuk mempelajari bab berikutnya. Masih ingatkah kalian? Ya. Menyuruh kalian untuk belajar tentang apa minggu kemarin? Laju reaksi. Reaksi. Ya. Sudah belajar? Ya. Buka bukunya halaman berapa laju reaksi? 46. Sudah ya? Ya. Oke. Ibu mempunyai video. Coba perhatikan video ini. Saudara, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di ibu kota hari ini Terlihat ya? usai libur panjang Waisak. Jalan Jenderal Basuki Rahmat Jatinegara Jakarta Timur menuju Kampung Melayu macet pada Selasa pagi. Antrean kendaraan terlihat mengular dari arah Duren Sawit menuju Kampung Melayu dan Tebet. Pengendara hanya dapat memajukan kendaraannya kurang dari 20 km per jam. Ini adalah kondisi normal lalu lintas saat ini. Sudah? Selanjutnya Ibu juga punya video selanjutnya. Nanti dibandingkan ya video yang pertama dengan video yang kedua. Coba. Look at those Rossi fans. They want their man over in front. He wants to take the lead. He has taken the lead. Loris Capirossi just to break in there is now leading the race because, well, it was him trying to go on the inside of Gemini. It was Gemini wide. Look at Valentino Rossi, who's down in 5th place. Rossi goes through it, they dip down into a Rabiata with a double right hand. Sudah ya? Oke. Dari video yang pertama dengan video yang kedua, apa perbedaannya? Hah? Laju reaksi. Ya, kalian pernah menaiki sepeda motor? Pernah. Atau kendaraan umum? Pernah ya? Kira-kira jika kalian mengendarai sepeda motor dengan laju kecepatan yang tinggi dengan laju kecepatan yang lambat, kira-kira untuk nyampai ke tujuan sama tidak? Tidak. Seperti tadi ya, macet dengan pembalap, beda kecepatannya ya? Ya. Jelas lebih cepat mana? Pembalap. Ya, tadi juga disinggung di videonya, laju kecepatan ketika macet itu berapa tadi? 20 jam. Ya, 20 km per jam. Kalau Rossi mengendarai gitu, berapa itu? 200.000. Kau ya, cowok-cowoknya ini biasanya ya. Jadi, dalam kimia juga ada kecepatan. Kecepatan reaksi dalam kimia biasanya dikenal dengan laju reaksi. Ya. Nah, ini model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis. Kemudian, 2. Mengkaitkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumpukan dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan selanjutnya, mempresentasikan hasil diskusi mengenai kaitan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumpukan dengan benar. Oke, hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Di dalam problem based learning nanti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, nanti akan Ibu berikan orientasi masalah yang ada di sekitar, kalian mencarinya. Kemudian selanjutnya melakukan penyelidikan dengan teman-temannya mengenai masalah yang ada di sekitar. Selanjutnya kalian akan melakukan praktikum dengan teman-temannya. Dan selanjutnya nanti adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi penyelidikan
juga akan nilai. Selanjutnya adalah terakhir ada soal tes. ya. Nanti ketika presentasi dan diskusi, kelompok yang aktif akan diberikan permen dan kelompoknya mengumpulkan sejumlah permen itu. Dari jumlah permen yang paling banyak akan Ibu beri hadiah ya. Ingatkan Ibu takut lupa nanti di akhir pembelajaran ya. Oke. Bagaimana? Kalian ada pertanyaan? Semangat ya belajar kimia ya. Ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah Anda memperhatikan reaksi berikut? Ini gambar apa yang pertama ini? Agar. Agar berkarat ya. Ya. Besi berkarat ya. Yang kedua, Pembuatan tape. pembuatan tape. Yang ketiga, Bensin dibakar. oke. Yang keempat, Kembang api. oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpainya ini ya. Ya. Selanjutnya, Ibu punya video. Coba diperhatikan ya. Oke, dari beberapa reaksi kimia yang Ibu tampilkan tadi, itu merupakan reaksi kimia ya. Ya. Ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Lambat. Ibu lihatkan lagi. Nah, kira-kira di antara gambar ini, mana yang berlangsung cepat? Bensin. Bakar. Kemudian, Kembang api. kemudian yang berlangsung lambat. Pembuatan tape. Selanjutnya, Besi berkarat. oke. Kalau misalnya Ibu tadi ada pembakaran kertas, Ya. Ibu membakar kertas satu dengan Ibu membakar setumpuk kertas. Mana yang lebih cepat? Setumpuk kertas. Lebih cepat. Satu Habis, cepat habis. Satu kertas. Satu kertas. Misalnya Ibu punya satu kertas dengan satu kertas sama-sama satu kertas dibakar sama Ibu. Kemudian satu kertasnya dibakar dengan habis, sedangkan satu kertasnya dibakar tidak sampai habis. Mana waktunya yang lebih cepat? Yang tidak habis. Ya. Oke. Berdasarkan peristiwa reaksi kimia yang ada di sekitar kita, reaksi-reaksi tersebut berlangsung dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang berlangsung dengan cepat, ada yang berlangsung dengan Lambat. Kecepatan reaksi tadi itu di kimia dikenal dengan laju reaksi. Oke. Kira-kira siapa yang tahu apa itu laju reaksi? Berkurangnya konsentrasi Yuk, reaksi. siapa? Yuk. Berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Ya, ada lagi yang bisa menjawab? Laju reaksi? Benar ya? Pertanyaan kita tadi? Oke. Pada dasarnya, laju reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Reaksi kimia dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung menggunakan dijelaskan dengan menggunakan teori tumbuhan antar partikel yang akan menghasilkan reaksi apabila memiliki energi yang cukup serta arah tumbuhan yang tepat ya. Jadi cepat lambatnya suatu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Siapa yang tahu faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi?
faktor-faktor laju reaksi, konsentrasi, suhu, los permukaan, katalis. Ya, benar ya. Jawabannya mana? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah Konsentrasi. Yang kedua, Suhu. yang ketiga, Los permukaan. keempat, Katalis. katalis. Empat ya yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Oke, dari keempat faktor-faktor itu, coba beri contoh permasalahan di singkatan ini yang berhubungan dengan faktor-faktor laju reaksi apa saja? Yo, yang bisa memberi contoh. Yang konsentrasi. Ya, Elin. Ketika membuat air garam, untuk melarutkan air garam dalam air maka dibutuhkan jumlah air yang lebih banyak. Hal ini agar garam dapat larut lebih cepat dan mudah. Ya, bagus ya jawabannya Elin. Ada yang beri contoh lain? Ayo, siapa lagi yang bisa memberi contoh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Laju reaksi. Bu, Ya. contohnya suhu. Membuat teh dengan air panas dan air dingin. Ya, di mana nih maksudnya? Kalau membuat teh dengan air panas itu lebih cepat. Kalau dengan air dingin itu lebih lambat. Oke, itu bagus. Tepuk tangan dan buat ini. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, siapa yang bisa memberi contoh lagi? Di sana. Pada proses pembuatan roti, adonan akan ditambahkan lagi agar lebih cepat kalis. Iya. Pada pembuatan roti katanya Zara diberi lagi biar cepat ya. Ya. Namanya Zara ya. Ya. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa memberi contoh? Faktor apa saja? Konsentrasi sudah ya? Ya. Suhu sudah. Sudah. Katalis sudah. Sudah. Lanjut. Luas permukaan. Siapa lagi yang bisa memberi contoh? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Mona apa Mona? Ayo Sebagai siapa? los permukaan yang mempengaruhi laju reaksi pada kehidupan sehari-hari adalah saat kita melakukan gula. Jika kita melakukan gula dalam bentuk bongkahan seperti gula batu akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan saat kita melakukan gula pasir atau gula bubuk. Oke, beri tepuk tangan. Jawabannya Mona. Oke ya, dari permasalahan yang kalian temukan di sekitar, ya, nanti akan dikelompokkan berdasarkan masalahnya. Dalam kelompok, nanti ibu buat kelompok. Permasalahan itu ditulis di LKPD, dibuat pertanyaan untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Ya. Oke, kelompoknya dibentuk sekarang ya. Kelompok pertama itu ketuanya Leli, terdiri dari Hakam, Suci dan Safi. Kemudian kelompok kedua yaitu Yanti, Amin, Ayu dan Ivan. Kelompok tiga Mona, Miftah, Zahra dan Arya. Kelompok empat Fatin, Dani dan Willy ya. Silakan membentuk kelompoknya. Ayo silakan pindah kelompok. Kalian dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya, yaitu kelompok 1 tentang konsentrasi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Konsentrasi. Kelompok 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi tentang suhu. Kelompok 3 faktor yang mempengaruhi laju reaksi tentang katalis. Yang kelompok keempat faktor yang mempengaruhi laju reaksi luas permukaan. Oke, sudah? Oke, Ibu akan memberikan LKPD kepada tiap kelompok. Ini faktor apa? Konsentrasi. Ini faktor apa? Suhu. Kemudian ini faktor apa? Katalis.
Jadi dari permasalahan tadi ya, permasalahan yang kalian temukan itu kalian masukkan ke LKPD dan berikan pertanyaannya ya. Kan ada itu permasalahan tentang konsentrasi. Misalnya kelompok konsentrasi tentang konsentrasi ya. Kelompok 2 tentang suhu ya. Ya. Kelompok 3 permasalahannya Buatan roti. ya donat ya. Kemudian kelompok 4 tadi Gula batu. Oke, sudah ingat ya? Silakan ditulis permasalahannya di LKPD-nya itu. Kemudian buatkan pertanyaan untuk menjawab permasalahannya kamu ya, yang berhubungan dengan laju reaksi dan teori suhu. Nah, silakan. Kalian boleh menggunakan internet yang ada di sekolah ini ya. HP-nya boleh dikeluarin. Silakan. Kemudian kalian juga bisa membaca buku, membuka Google, YouTube, boleh ya. Silakan diskusi dengan teman-temannya. Silakan. Tadi permasalahannya. Ya, sudah ditulis di LKPD permasalahannya? Sudah? Sudah. Oke, Ibu akan membagikan alat praktikum ya. Sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 tentang apa Nana? Konsentrasi. Ada kelompok? Enggak. Kemudian apa? Kemudian apa? Jangan lupa sebut. Ayo semuanya izin. Nah, ada yang nulis, ada yang stop watch, ada yang video. Ya. Semuanya sudah? Ya. Mau di video ya? Silakan diskusikan ya tentang hasilnya, kan sudah dicatat ya. Diskusikan bagaimana, silakan. Bisa menggunakan internet, YouTube dan sebagainya ya. Coba. Semua bahan praktikumnya dibersihkan dulu. Silakan bersihkan biar tidak mengganggu jalannya diskusi kalian ya. Sampai mana? Tinggal. Ayo, ada pertanyaan. Silakan didiskusikan dengan temannya ya. Berdasarkan hasil praktikumnya itu tadi ya. Pertanyaan dari permasalahan tidak langsung. Nggak ada. Nanti jangan lupa setelah selesai semuanya kalian siapkan untuk presentasi ke depan ya. Oke, sudah Nana? Sudah. Apakah sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah. Ada yang belum selesai kelompoknya? Buat laporannya? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Oke, siapa? Ibu kasih kesempatan. Siapa yang mau tampil duluan mempresentasikan hasil laporannya? Kelompok 1. Siapa dulu? Kelompok 1. Yuk, siapa? Siapa yang ada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai permasalahan laju reaksi konsentrasi. Konsentrasi merupakan banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak partikelnya. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasinya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya. Semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikel yang bertumbukan semakin banyak, sehingga laju reaksinya berlangsung semakin cepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi presentasi dari kelompok 1 tentang konsentrasi. Mungkin ada pertanyaan tentang konsentrasi, ya, laju reaksi dari kelompok lain, atau tanggapan mengenai presentasi dari kelompok 1, masukannya atau apa? Boleh, silakan. Oke, ada pertanyaan? Ada. Siapa yang Ada. Ya. Apa pengertian konsentrasi? Yuk, silakan ditulis kelompoknya ya. Sekretarisnya silakan. Akan ditulis. Ayo, selanjutnya ada pertanyaan? Apa hubungan konsentrasi dengan teori pembuka? Ada pertanyaan lagi? Ya, tidak ada. Tidak ada ya? Sesuai dengan janjinya Ibu, tadi yang bertanya dan menjawab Ibu Kaswar. Siapa yang bertanya tadi? Zahra. Oke, ini permennya. Kemudian siapa lagi? Fatih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang dimaksud dengan konsentrasi. Konsentrasi merupakan banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 4, yaitu apa hubungannya konsentrasi dengan teori tumbukan. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak partikel-partikel dalam setiap satuan volume ruangan. Dengan demikian, tumbukan antar partikel semakin sering terjadi. Semakin banyak tumbukan yang terjadi berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, sudah. Sudah jelas jawabannya dari Siap, kelompok 1? jelas. Silakan beri aplaus bagi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan permasalahan laju reaksi suhu. Laju reaksi. Pada dasarnya, laju reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi tiap waktu satuan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Bilas pertama air biasa dalam waktu 46 detik. Bilas yang kedua air dingin dalam waktu 52 detik. Dan bilas yang ketiga air panas dalam waktu 40 detik. Berdasarkan hasil pengamatannya, analisislah hasil praktikum tersebut. Dalam percobaan pelarut vitamin C ini dapat terlihat bahwa kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Hal ini dibuktikan bahwa pelarutan biasa paling cepat terjadi pada air dengan suhu tertinggi. Jawaban dari pertanyaan permasalahan. Mengapa lebih cepat menggunakan air panas? Hal ini dipengaruhi oleh pergerakan molekul yang ada pada air bersuhu tinggi dan membuat zat padat seperti gula dan garam lebih mudah larut. Pada air panas terdapat lebih banyak molekul dibandingkan pada air dingin. Permasalahan yang kedua, apa hubungannya dengan teori tumbukan? Jika suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Ada pertanyaan dari Ya, Ada masukan? Ada. Oh, ya, silakan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud energi kinetik reaktan? Silakan diskusikan dengan temannya mengenai pertanyaan yang
Rentan merupakan bahan dasar untuk menaikkan laju reaksi karena dapat meningkatkan frekuensi partikel yang bertumbukan. Hal tersebut merupakan prinsip kenaikan laju reaksi yang disebabkan oleh peningkatan luas permukaan bidang sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya adalah kelompok 4. Kelompok 4 itu adalah apa? Luas permukaan. Silakan kelompok 4. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum laju reaksi dengan tema luas permukaan. Hasil dari praktikum kami, gelas ketiga dengan bahan vitamin C ditumbuk dengan benar-benar halus lebih cepat naiknya dibanding dengan waktu 02,99 dibandingkan dengan gelas pertama dan kedua. Semuanya semakin luas permukaan zat bereaksi, maka laju reaksi akan lebih cepat. Ada pertanyaan? Ada. Silakan yang mau bertanya. Saya Bu, Ya. saya Bu. Ya. Sambil ya. Mengapa luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi? Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Mengapa luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi? Bila kedua reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, geseran partikel yang bergerak akan lebih sering terjadi. Demikian dari kelompok kami. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Gelas ketiga lebih cepat karat dengan waktu 1 menit 5 detik dicampur dengan pemutih dan cuka. Gelas ke-1 agak lambat dengan waktu 9 menit 22 detik dicampur dengan diisi dengan cairan pemutih. Gelas kedua lebih lambat dengan waktu 9 menit 46 detik dengan cairan cuka. Dengan cairan pembuka. Dapat mempercepat laju reaksi karena katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivitas yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi tanpa katalis sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya. Akan ditunjuk. Suatu katalis mempercepat reaksi. Mengapa demikian? Dengan cara apa? Jika ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, suatu katalis mempercepat reaksi mengapa demikian? Karena katalis dapat menyebabkan reaksi berlangsung melalui mekanisme yang baru. Katalis dapat dihasilkan kembali setelah reaksi selesai. Katalis dapat mengubah jumlah tahap reaksi. Dan jawaban dari kelompok 2, apakah katalis dapat dihasilkan kembali? Katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis mampu menurunkan energi aktivitas dengan cara mengubah mekanisme reaksi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Energi aktivitas merupakan energi minimum yang diperlukan untuk reaksi pada saat molekul bertumbuhan. Jawaban dari kelompok 4, apa perbedaan dari katalisator dan inhibitor? Katalisator yaitu dapat mempercepat laju reaksi, sedangkan inhibitor memperlambat laju reaksi. Kelompok sudah tampil ya? Sudah. Ya. Ibu tanyakan, kelompok mana yang paling banyak mendapatkan permen? Sama sih. Berarti semuanya pinter-pinter. Oke. Dari presentasi teman-temannya tadi, ya, ada beberapa masalah.
Yang 3 sendok kue. Dapat disimpulkan bahwa Semakin banyak soda kue, semakin cepat laju reaksi yang terjadi pada barang. ya soda kue itu konsentrasi. Semakin banyak konsentrasinya, semakin Maka jumlah partikel yang bertumbukan semakin banyak sehingga laju reaksinya berlangsung semakin cepat. iya, itu hubungannya dengan teori tumbukan. Semakin banyak konsentrasinya, semakin cepat laju reaksinya. Hubungannya dengan tumbukan, semakin banyak jumlah partikelnya. Udah bertumbukan ya. Oke, yang kedua, pada kelompok kedua yaitu tentang suhu. Permasalahannya yang ditemukan di sekitar yaitu Membuat air panas vitamin C. ya, Air panas dan dingin. ya, Lebih cepat menggunakan air panas. lebih cepat menggunakan air panas. Ada air panas, ada air dingin, dan ada air apa tadi? Biasa. Lebih cepat yang menggunakan Air panas. Semakin tinggi suhunya, laju reaksi semakin Besar. ya. Oke, dengan hubungannya dengan teori tumbukan untuk suhu bagaimana? Jika suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin laju bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Iya, tumbukannya semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Oke, itu sampai situ paham? Sekarang pada luas permukaan, ya. Ya, Permasalahan di luas permukaan apa tadi? larutan gula batu, perbedaan larutan gula batu dengan gula Gula pasir pasir dan gula gula Tadi permasalahannya seperti itu. Lebih cepat mana? gula pasir dan serbuk. Gula pasir dan gula Semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya semakin cepat. Paham? Bagaimana Fatim? Tadi kan luas permukaannya kan semakin luas, semakin banyak terjadi tumbukan, sehingga Laju reaksinya semakin cepat. iya reaksinya semakin Cepat. Begitu ya? Ya. Sekarang permasalahan di kelompoknya yang T, kelompoknya katalis ini ya. Ya. Bagaimana permasalahannya? Oh iya, yang T ini sering membuat adonan roti. Donat ya, tadi permasalahannya diberi ragi lebih cepat apa? Mengembang daripada tidak diberi ya. Katalis itu apa tadi? Suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Iya, berarti mempercepat laju reaksi itu apa kata? Suatu zat mempercepat laju reaksi adalah kata? Katalis. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa Semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikel yang bertumbukan semakin banyak sehingga laju reaksinya berlangsung semakin cepat. oke, suhu. Bagaimana? Suhu simpulannya bahwa semakin Semakin tinggi suhu zat yang direaksikan, maka semakin besar suhu semakin besar apanya yang semakin besar? laju reaksi. Laju reaksinya, suhunya dibesarin. Maka kalau suhunya semakin tinggi, laju reaksinya semakin besar. Oke, luas permukaan. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Kesimpulannya Semakin banyak jumlah partikel reakan yang saling berhubungan efektif, maka makin banyak produk yang dihasilkan dan makin besar laju reaksinya. ya, semakin luas permukaan berarti semakin Semakin laju reaksinya. ya. Oke ya. Ya. Sekarang katalis sudah ya? Sudah. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Oke, dari kesimpulan ini, dari pembelajaran ini, apakah pembelajaran ini dapat memecahkan masalah? Dapat. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Yang sudah kita lakukan apa saja hari ini? Praktikum tentang apa? Laju reaksi. Ya, apa saja faktor-faktornya? Konsentrasi. Ya, adakah yang belum diselesaikan? Ya. Ada ya, sudah ya. Ya. Oke, dari pembelajaran kali ini sebenarnya banyak hal yang kalian bisa selesaikan dari permasalahan di sekitar. Kenapa kita harus tahu mengenai laju reaksi? Permasalahan di sekitar
laju reaksi, contohnya tadi membuat adonan kue ya, atau membuat teh dengan yang panas dengan yang dingin ya. Bukan hanya di sekitar kita, dalam industri pun nanti ketika kalian bekerja itu juga membutuhkan laju reaksi. Karena dengan laju reaksi, proses waktu yang kita gunakan lebih efektif ya, tidak makan waktu yang lama, cepat seperti itu ya. Nah, jadi itu kegunaannya kita mengetahui laju reaksi. Kemudian Ibu akan memberi soal tes. Silakan tempat duduknya dirapikan kembali. Silakan soal tes. Nah, waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah ya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Oke anak-anak, karena sudah ya pembelajaran kali ini, minggu depan jangan lupa kalian belajar materi selanjutnya tentang model reaksi ya. Kita akhiri berdoa dulu. Oke, Miftah, silakan pimpin doa. Sebelum marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini.